Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa kharaja Syam'un minas sijni, ya kan? Kemudian keluar oleh Nabi Sam'un dari penjara. Faja'ala yu'ashiru hasyiatal maliki hatta anisu bihi. Maka mulailah Nabi Sam'un itu bergaul dengan famili-famili raja, sehingga mereka jinak senang bihi dengan Sam'un. Farafa'u khabarahu ilal maliki, maka melaporkan mereka akan beritanya Sam'un ilal maliki kepada raja. Halaman 6 baris ke-6 yang kita bahas ini, kita bahas. Fada'ahu, maka memanggil oleh raja akan Sam'un. Waradiya isyaratahu, dan redha oleh raja akan pergaulannya Sam'un. Wa anisa bihi, dan senang oleh raja dengan Sam'un. Wa akramahu, dan memuliakan raja akan Sam'un. Summa qala lahu dzata yaumin, kemudian berkata oleh Sam'un kepada raja pada satu hari, ayyuhal maliku, duhai paduka raja, balaghani annaka habasta fis sijni rajulaini, telah sampai berita kepadaku oleh bahwa engkau, yaitu telah memenjara engkau di penjara akan dua orang laki-laki. Fadarabtahuma, lalu memukul engkau akan dua laki-laki itu. Hina da'awaka ila ghairi dinika, ketika keduanya mengajak akan engkau kepada selain agamamu. Fahal kallamtuhuma, maka apakah boleh mengajak bicara oleh aku akan kedua tawanan itu? Fahal kallamtahuma, maka adakah telah berkata, telah berbicara oleh engkau akan dua tawanan itu? Wahal sami'ta qawlahuma, apakah mendengar oleh kamu akan ucapan dua tawanan itu? Faqala al-maliku, maka berkata oleh raja, la, belum pernah ngomong, belum pernah dengar. Faqad hala baini wa baina dhalikuma ghadabi, maka sungguh telah menghalangi antara aku dan antara kedua orang itu oleh marahku. Qala Syam'un, berkata Nabi Sam'un, fa in ra'aita maslahatan ud'uhuma hatta naqlu ala ma indahuma, maka jikalau memandang oleh kamu akan kebaikan, panggillah olehmu akan keduanya, sehingga melihat-lihat oleh kita atas apa yang ada pada sisi keduanya. Fa'ata bihimal maliku, maka mendatangkan dengan dua tawanan itu oleh raja.
yang mengutus akan kalian berdua ke ini negeri? Qala Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in wa laysa lahu syarikun. Berkata dua tawanan itu, yang mengutus yaitu Allah, yang mana telah mencipta oleh Allah akan segala sesuatu dan tidak ada bagi Allah itu sekutu. Summa qala Sam'un, kemudian berkata oleh Sam'un, sifat lana sifatan, terangkan oleh kamu berdua bagi kami akan ciri-cirinya, tanda-tandanya, sifatnya Tuhanmu itu. Faqala, maka berkata keduanya, innahu yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yuridu. Sesungguhnya Tuhan itu memperbuat akan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan akan apa yang Ia kehendakinya. Summa qala Sam'un, kemudian berkata oleh Nabi Sam'un, wa ma ayatukuma, dan yaitu apa adapun bukti-bukti kamu berdua. Qala, berkata kedua tawanan itu, ma yatamannahul maliku, yaitu apa yang berangan-angan akan dia oleh raja. Fa'amarul maliku hatta ja'u bi gulamin matmusil ainaini, maka memerintahkan oleh paduka raja sehingga mereka para al-ghujub bi gulamin, dengan membawa mereka keluarga raja, pengikut raja membawa bi gulamin dengan seorang bocah matmusil ainaini, yang rata dua matanya. Artinya wa maudhi'u ainaini kal jabhati, adapun tempat dua matanya itu bocah, yaitu seperti jidat, rata saja. Famazala yad'uani rabbahuma hatta syaqqa maudhi'un tasar, maka tidak henti-henti dua tawanan itu, yaitu berdoa keduanya pada Tuhan keduanya, sehingga terbelah oleh tempatnya mata. Fa'akhadha bunduqataini minad-din, maka mengambil keduanya bunduqataini akan dua butir dari tanah. Fawada'ahuma fi hadaqataihi, maka meletakkan oleh keduanya akan dua butir itu pada dua biji matanya. Fasorata muqlataini yubsiru bihima, maka menjadi dua butir tanah liat itu, yaitu dua bola mata yang melihat si bocah itu dengan dua bola mata. Fata'ajjabal maliku, maka terheran-heran oleh raja. Faqala Sam'un, maka berkata Sam'un lil maliki, kepada raja, in sa'alta man alihatuk, in sa'alta min alihatika hatta tasna'a sun'an misla hadha fayakunu laka syarafu wa li alihatika. Jikalau meminta, andai meminta oleh engkau raja dari Tuhan-Tuhanmu, sehingga memperbuat oleh Tuhan-Tuhan itu akan perbuatan seperti ini, maka ada bagimu kemuliaan dan bagi Tuhan-Tuhanmu. Faqala al-maliku, maka berkata oleh raja, ya Sam'un, wahai Sam'un, laisa li anka sirrun maktum, tidak ada bagiku daripadamu rahasia yang tersembunyi. Inna ilahana alladhi na'budu la yasma'u wa la yubsiru wa la yanfa', sesungguhnya Tuhan kami, yaitu yang kami menyembah, yaitu tak dengar, tak melihat, dan tak ada gunanya.
masuk Sam'un dengan sebab masuknya raja. Wa yusalli kasiran, dan sholat oleh Sam'un padahal banyak. Wa yatadarra'u, dan berdoa. Hatta dhannu, sehingga mereka menyangka anna Sam'una ala millatihim, bahwa Nabi Sam'un itu atas agama mereka. Faqala al-maliku lirrasulaini, maka berkata oleh raja kepada dua utusan itu, in qadar ilahukum alladhi ta'budanihi ala ihya'il amwati amanna bihi wa bikuma. Jikalau mampu oleh Tuhan kamu berdua, yang kamu berdua menyembahnya, mampu atas menghidupkan orang-orang mati, maka beriman oleh kami kepadanya dan kepada kamu berdua. Qala, berkata dua utusan itu, ilahuna qadirun ala kulli syai', adapun Tuhan kami yaitu kuasa atas segala sesuatu. Faqala al-maliku, maka berkata oleh raja, innaha huna mayyitan mata mundu sab'ati ayyamin, sesungguhnya di sini tempat yaitu ada orang mati yang telah mati ia sejak 7 hari yang lalu. Wa inni akhartuhu wa lam adfanhu hatta yarji'a abuhu, dan sesungguhnya aku menunda-nundanya dan tidak menguburkannya sehingga pulang oleh bapaknya. Wa kana al-abu ghaiban, dan adalah ayahnya itu ghaib. Faja'u ilal mayyiti, maka datang raja dan utusan itu kepada mayit. Wa qad taghayyara launuhu, dan sungguh berubah oleh warnanya. Faja'ala sam'unu, faja'ala yadumani rabbahuma alaniyatan, maka mulailah keduanya, yaitu berdoa keduanya pada Tuhan keduanya dengan terang-terangan. Wa ja'ala Sam'un yad'u rabbahu sirran, dan mulailah Sam'un itu berdoa pada Tuhannya dengan sembunyi-sembunyi. Faqama al-mayyitu bi'idnillahi ta'ala, maka bangunlah oleh mayit dengan izin Allah Ta'ala. Faqala, maka berkata mayit, inni qadimtu sab'ata ayyamin wa mutu musyrikan, sesungguhnya aku telah terdahulu, yakni telah mati sejak 7 hari yang lalu. Wa mitu, dan mati oleh aku padahal musyrik. Fa udkhiltu fi sab'iyati awdiyatin minan nar, maka dimasukkan aku pada 7 lembah dari neraka. Fa ana ukhadirukum amma antum fihi, maka adapun aku yaitu mengingatkan kalian dari apa-apa yang adapun kalian itu berada padanya. Fa aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah. Summa qala al-mayyitu, kemudian berkata oleh mayit, futihat abwabus samai, dibukalah pintu-pintu langit. Fa idza nadartu ra'aitu syaban hasanal wajhi yasma'u li haula'i salasati, maka apabila memandang aku, melihat oleh aku akan anak muda, pemuda yang ganteng wajahnya, yang menolong bagi 3 orang ini. Faqala al-maliku, maka berkata oleh raja, wa manis salasatu, dan siapa 3 orang itu? Qala ahaduhum Sam'un, pertamanya yaitu Sam'un, wa hadani, dan 2 orang ini. Wa asyara ila sahibaihi, dan menunjuk oleh itu mayit anak muda tadi kepada 2 temannya Sam'un. Fata'ajjabal maliku, maka terheran-heran oleh raja. Walamma alima Sam'un anna qawlahu qad athara fil maliki akhbarahu bil hali wa da'ahu ilal islam, tatkala tahu oleh Sam'un akan bahwa ucapannya si bocah itu sungguh berbekas pada raja,
qara Jibril alaihi salam alaihim sayhatan fa'alaku. Siapa yang tidak beriman maka berteriak oleh malaikat Jibril alaihi salam atas mereka dengan teriakan, maka binasalah mereka semua. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bissawab. Segitu panjang tapi tidak bisa kalau nggak segitu bacanya. Saudara-saudara sekalian, kajian kita ini masih membahas surat Yasin ayat 13 dan ayat 14. Pada ayat 14 Allah jelaskan id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Seketika itu kami mengutus kepada penduduk Antioquia 2 utusan. Lalu 2 utusan ini didustakan, tidak diterima dan tidak disambut kedatangannya. Fa'ajazna bisalisin, lalu kami kuatkan dengan utusan ketiga. Semuanya berkata inna ilaikum mursalun, kami ini diutus kepada kalian. Cerita kita kemarin, orang ketiga ini namanya Nabi Sam'un. Sam'un ketika 2 orang utusan Nabi Isa datang ke Antioquia, lalu kemudian dipenjara oleh raja, maka diutuslah Sam'un al-Ghazi. Nabi Sam'un ketika dengan nyamarlah dia datang ke situ, datang kepada raja dengan nyamar. Lalu kemudian dia masuk ke penjara di mana dia dipenjara. Lalu bilang, ketika udah ketemu sama 2 temannya, ente si main buru-buru aja, enggak pakai taktik dan siasat dakwah. Gara-gara ente ini akhirnya dakwah tidak berhasil, akhirnya ente dipenjara, enggak dapat apa-apa. Kata Nabi Sam'un, apa ente tidak tahu? Buru-buru dari setan, pelan-pelan dari Allah. Kemarin sudah dibahas ada 5 yang disuruh buru-buru. Nah ini saya nyambungin. Akhirnya Sam'un kemudian keluar dari penjara, nengok benarkah temannya di penjara 2 utusan itu. Iya. Akhirnya Sam'un kemudian keluar dari penjara, bergaul dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan keluarga raja. Sampai pun dengan sopannya Sam'un, keluarga raja demen anak Sam'un, keluarga raja. Sampai akhirnya dilaporin, didongengin sama raja, ada orang namanya Sam'un. Kalau orang Betawi Samson, Samson, Sam'un. Ini orang sopan, bagus, begitu kata keluarga raja. Orangnya asik, enak. Kata raja, panggillah, biar kami bisa cakap-cakap sama ente punya guru itu, sama keluarga raja. Akhirnya Sam'un dipanggil oleh raja. Lalu boleh duduk bareng sama raja. Raja pun demen sama Sam'un, raja pun hormat. Sam'un tidak dakwah dulu, tapi dia bergaul dulu, kayak wali-wali songo. Tidak dakwah dulu, tapi dagang dulu. Namanya siasat dakwah. Enggak ngajar. Kayak Sultan Hasanuddin di Banten, dia tidak ngajak Islam, suruh nonton debus saja.
Nonton dulu nih pertunjukan akrobat. Ini namanya cara dakwah yang halus. Sampai Raja demen sama Samon, karena Samon sudah lihat bagaimana tanda-tanda Raja demen sama dia. Ini namanya fa'azzazna bisalis, kami dukung dengan Rasul ketiga Samon. Satu hari Samon bilang sama Raja, Raja, saya dengar ada berita ada 2 orang asing yang kau penjara, kau gebukin tuh orang. Katanya sih karena orang itu ngajak engkau untuk beragama Islam, bukan agama menyembah animisme, menyembah batu-batuan berhala. Katanya bukan agama. Ente main gebukin, main penjara itu, ente udah pernah ngobrol belum tuh sama itu orang asing itu? Belum. Ente udah pernah dengar gak dia ngajak, bahwa dia ngajak raja untuk beragama, ngikuti agamanya? Belum. Anak udah kadongan marah. Jadi amat tuh orang berita yang beredar, ini udah bener nih orang, maka tangkap aja. Raja tuh begitu, gitu, dari berita kadongan tangkap aja. Akhirnya masukin ke penjara. Kata Nabi Samon yang nyamar, enggak ngajak Islam kan? Yang baik mau Raja panggil aja orang. Oh gitu. Coba dong biar dilihat apa sebenarnya. Dia bener enggak ngajak, yang diajak bener apa salah. Coba dong dialog dulu. Jangan enggak pakai nanya. Kalau enggak pakai nanya udah buruk sangka yang muncul. Nanya. Kalau enggak bakal nanya habis, bisa dosa jariah kau Raja. Nyeritain itu utusan, akhirnya kau celak-celak yang kau kagak tahu sebenarnya apa. Waduh iya, habis begitu orang bercerita, kan kupingmu 2, kenapa dengerin semuanya, buat dia enggak yang satunya. Begitu. Akhirnya sang raja ngerti, mulai sadar. Oh, kalau begitu perlu tabayun, dicek dulu biar dia tidak buruk sangka kepada 2 utusan itu. Akhirnya kata raja, panggil itu orang yang di penjara, 2 orang asing, bukan dari kita punya negeri, Yohanes dan Paulus dalam satu riwayat namanya. Akhirnya dipanggil oleh raja. Samon pura-pura hendak tenang. Dia nanya, sopo sampean? Saya namanya Yohanes, orang barat Yohanes. Anda namanya siapa? Saya Paulus, orang barat Paulus. Oh. Anda ini apa? Saya utusan. Utusan Tuhan. Arsalna ilaihimu isnain. Ilaihim isnain. 2 utusan. Lalu Nabi Samon yang nanya, raja mau diem aja. Padahal ini lagi bersinetron. Man arsalakuma ilauna. Anda ini diutus siapa? Siapa yang utus Anda? Ya ini saya ini utusan Allah. Allah itu Tuhan yang mencipta jagat raya ini. Apa aja Dia yang mencipta.
dan tidak ada sekutunya, enggak ada tandingannya, enggak ada lawanannya, cuman Maha Esa, Maha Tunggal, tak ada Tuhan lain kecuali Dia. Begitu hebat ya Tuhanmu ya. Begitu kata sahabat. Tolong terangin sifatnya Tuhanmu itu apa? Oh, kalau Tuhan kami, kata dua utusan tadi yang di penjara, yang sudah dikeluari, bisa melakukan apa saja. Yang kaya dibikin miskin bisa, yang miskin dibikin kaya bisa, yang sehat dibikin sakit bisa, yang sakit dibikin sehat bisa. Apa aja yang Dia kehendaki terjadi, walaupun orang kata tak mungkin. Apapun yang Dia tidak kehendaki tak bakalan terwujud, walaupun orang bilang mungkin. Itulah Tuhan kami. Oh, hebat sekali Tuhan. Terus kebenaran-Mu ini, kalau kamu ini utusan Tuhan, buktinya apa? Kalau ini tahun ini pesuruh Tuhan. Kata dua orang itu, Bapak tanya aja sama Paduka Raja, maunya apa? Apa yang dimauin Raja? Itu yang namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu datangnya enggak tiba-tiba. Yang namanya mukjizat itu datangnya diminta dulu. Diminta baru ada mukjizat. Enggak kayak Dimas Kanjeng Dimas. Dari kantongnya keluar duit, enggak pakai diminta. Ini ketipu banyak orang. Begitu. Mukjizat mana begitu? Tidak diminta, tidak datang sendiri, diminta baru Dia datang. Maka kata Samson, apa buktinya kalau kau ini utusan? Dijawab, boleh tanya sama Bapak kepada Raja, terserah Raja mau apa. Begitulah yang namanya mukjizat. Akhirnya Raja mikir untuk menguji sebuah kebenaran. Emang Nabi itu hadir pada zaman di mana apa yang lagi viral di zaman itu. Bila di zaman Nabi Musa orang pada pak sohor-sohor ilmu santet, ilmu sihir, ilmu tenung, Nabi Musa tongkatnya bisa jadi bulan. Bila di zaman Nabi Muhammad SAW orang lagi pak sohor-sohor tentang sastra, adu sastra, adu pantun, pak hebat-hebat bikin puisinya, maka Al-Quran menjadi mukjizat. Bila Nabi Isa orang pak hebat-hebat ngobatin orang, penyakit apa aja bisa, termasuk virus corona, virus corona itu cil. Zaman Nabi Isa hebat kedokteran, maka dibekalilah para rasul itu dengan mukjizat bisa ngobatin macam-macam. Maka Raja panggil bocah umur 7 tahun, laki-laki, lahir kagak ada matanya, jadi rapat aja, udah muka kayak jidat, nggak ada kelopak mata, rapat, biji matanya nggak ada. Kata Raja, ini bocah lahir nggak ada matanya,
Kalau kau utusan, tolong biar bisa melek. Ini berat apa ringan ini? Nah, dia berat. Orang kagak ada matanya. Kalau dokter mah tuh ada di kebun jeruk rumah sakit mata, ngobatin yang udah ada matanya. Ini mah udah ada mata. Tolong ini bocah biar melek. Maka kemudian berdoa dua rasul itu. Kalau sampun doanya dalam hati, akhirnya doa yang tadinya rapat terletak, ada benjolan kayak begini, ada kelopak kayak mata. Doa tadinya itu jalan sendiri, yang tadinya udah rata jadi kayak begini, cuman belum melek. Maka dia ambil tanah liat. Tahu tanah liat yang lengket? Dia doa-doa, dibikin segede gundu biji salak begitu. Kan kalau di Betawi kalau puasa itu biji salak aja dimakan ya, segede gitu. Itu dimasukin ke dalam kelopaknya, dua-duanya bisa melek. Alhamdulillah, itulah mukjizat yang orang kata tidak mungkin, mungkin. Mukjizat memang luar biasa. Fata'ajjabal maliku, heran raja-raja. Belum ada di negeri kita yang kayak sebegini. Ini hebat ini orang. Begitu. Akhirnya ketika raja tercengang-cengang melihat itu, sampun ambil kesempatan. Dia bisikin raja, "Raja, bagaimana kalau Tuhan yang kau sembah itu suruh bikin kayak tadi? Engkau hebat dan Tuhanmu hebat. Bikin kayak orang ini, bisa nggak?" Maka kata raja, "Samun, belum yang kakak-kakak. Rasanya nggak ada rahasia lagi antara saya dan kamu ini. Semua apa aja udah saya bagi-bagi cerita. Nggak ada yang saya umpetin yang di hati saya ini." Artinya bercerita kehidupannya selalu jujur sama Samun. Sekarang juga mau jujur nih. Jujur, Tuhan yang saya sembah itu boro begitu, ngomong aja kagak bisa. Dengar kagak membantu, belum yang kagak yang buat aja anak buah itu yang buat bisa nolongin begitu, kagak bisa makan juga kagak bisa. Kok yang ambilin kasih roti busuk aja, tahu dimakan apa kagak, kan kagak ada mulut sih, gue lihat dari giginya begitu. Nih raja udah mulai masuk tuh, namanya pelan-pelan cara dakwah. Kata Samun, jangan buru-buru dakwah begitu. Kata raja, yang kakak-kakak. Jadi sehingga Samun ini kan ketahuan kalau dia ini sebetulnya temannya yang tadi. Jadi setiap raja masuk ke gereja, Samun juga masuk. Di pikiran dia sholat, doa, minta sama Allah. Ia begitu ikut, jadi terkesan Samun seagama di mata orang-orang kerajaan. Padahal tidak. Akhirnya raja pengen ngetes lagi sama itu orang. Aduh Tuhan, saya mau mana bisa. Orang yang bikin aja si Kutu, si Nyoman sama Made, ya yang ahli bikin
diarca-arca begitu. Tidak bisa pikirnya, mana bisa Tuhan ngomong, orang yang bikin aja kita, kata begitu kata raja. Tapi mulai ragu, tapi dia masih penasaran sama itu utusan Tuhan. Kata Raja Salmon, panggillah orang. Ada apa? Ada keluarga kerajaan udah mati seminggu yang lalu. Belum saya kubur, saya taruh di peti. Masalahnya bapaknya lagi pergi, tak ada dia punya bapak. Jadi kalau bisa suruh hidupin, suruh hidupin. Jangan sampai saya ini dituduh yang membunuh. Hidupin, tolong dong panggil dia, suruh supaya doa-doa biar hidup. Maka kemudian kata utusan itu yang dua kepada raja, ada apa paduka raja? Begini, kalau ente berdua bisa ngidupin orang mati, ada apa-apa? Tar saya unjukin, kalau bisa ngidupin, saya